Dan saya sini sebagai moderator, yaitu Irawan Wibisono. Dan sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada susunan kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Ivi. Kemudian sambutan dari Kepala Program Studi dari D3 Fisioterapi, Bapak Zainal Abidin. Dilanjutkan dengan pemaparan materi, lalu ada sesi tanya jawab. Kemudian setelah itu ditutup dengan penutup pembacaan doa. Mudah-mudahan nanti Pak Gun bisa mengisi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke acara yang pertama, yaitu pembukaan terlebih dahulu. Mari kita mulai pembukaan ini supaya bisa berjalan dengan lancar, baik, dan ilmunya insya Allah bisa bermanfaat. Mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Lanjut untuk acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan Mars Ivi. Mari sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan kita. Silakan kepada admin untuk melanjutkan. Semangat dan tugas mulia.
Fisioterapi Indonesia, majulah ayo maju, tunjukkan semangatmu demi fisioterapi Indonesia. Gerakan jiwa raga dan pengabdian untuk masyarakat Indonesia. Ikatan Fisioterapi Indonesia, mati untuk bangsa kita. Obat dan semangat dan tugas mulia. Ikatan Fisioterapi Indonesia, obat dan semangat dan tugas mulia. Ikatan Fisioterapi Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Program Studi D3 Fisioterapi kepada Bapak Zainal Abidin. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu semua yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita semuanya bisa berjumpa dalam acara webinar fisioterapi Widya Wisada Semarang. Yang sebelumnya yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Widya Wisada Semarang, Bapak Muharso, beserta staf dan jajarannya, para pimpinan perguruan tinggi Universitas Widya Wisada Semarang yang saya hormati, sesepuh ini sepuh fisioterapi yang saat ini mengikuti proses webinar di Fisioterapi Widya Wisada Semarang, Ibu Kustati sekalaku Ketua Ikatan Fisioterapi Daerah Jawa Tengah, yang kesempatan kali ini insya Allah rawuh, ya, pada Mas Sabtono sebagai Ketua IV Cabang Semarang atau yang mewakili pada kesempatan ini yang insya Allah juga rawuh dari Semarang, dan sekali lagi Bapak Ibu fisioterapi senior saya, fisioterapi praktisi dan sebagainya yang terhormat semuanya, dan tak lupa seluruh mahasiswa, mahasiswi fisioterapi Widya Wisada Semarang. Perkenalkan saya sedikit memulai sambutan di dalam proses pertemuan kali ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya ya bisa berkumpul walaupun tidak di dalam satu ruangan, dari berbagai ruangan dan sebagainya. Alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul pada situasi yang sangat berbahagia dalam kesehatan, kebugaran yang optimal sehingga kita bisa belajar, menimba ilmu ya dengan metode yang saat ini masih booming, yaitu dengan daring maupun online sejenisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Selamat Parioto yang telah menyediakan diri, menyediakan waktu, lokasi ya untuk sumbangsih pemikiran besar beliau terkait development, pengembangan fisioterapian ya, kemandirian profesi dan sebagainya, sehingga pada kesempatan kali ini beliau dengan sukarela membagikan keilmuan kepada kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada beliau Bapak Selamat yang telah menyediakan ruang dan waktunya untuk kami semuanya belajar pada Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati serta mahasiswa seluruh yang rawuh pada kesempatan kali ini, tentunya dalam proses ini dari awal sampai akhir ya nantinya ya, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mewakili dari fisioterapi, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya, mari kita sama-sama belajar bareng dalam kondisi pandemik ini dengan memanfaatkan online dan daring di sini bersama-sama, belajar bareng yang saat ini webinar pada kesempatan pagi siang kali ini adalah peranan clinical reasoning, evidence-based practice, ya, dan critical appraisal dalam optimalisasi pelayanan fisioterapi. Ya.
sekali lagi ini tema yang sangat baik bagi kita untuk mempelajari. Barangkali untuk teman-teman semester 1 mungkin belum begitu banyak paham tentang itu, atau semester 2 ataupun tingkat 2 itu belum begitu banyak yang memahami apa itu evidence based practice, apa critical appraisal. Dan nanti insya Allah nanti pada kesempatan kali ini akan sedikit punya gambaran, akan diberikan pencerahan oleh beliau Bapak Slamet terkait itu. Ya, dan untuk yang semester 3, yang semester tingkat 3 yang sebentar lagi mungkin akan menyelesaikan pendidikannya di Widyausada, tentunya dengan bekal ini Anda akan siap menjawab tantangan-tantangan menjadi setelah nanti menjadi alumni sudah dinyatakan menjadi fisioterapis. Yang tentunya kalau teman-teman bagi seorang yang sudah hadir di sini yang sebagai praktisi, ya akan mengupdate keilmuannya tentang evidence practice ini, ya, dan critical appraisal itu seperti apa, apakah sudah teraplikasikan secara penuh di tataran pelayanan atau belum. Nah, kita sama-sama hari ini adalah menimba ilmu kepada beliau Bapak Slamet Aryato. Sekali lagi kepada beliau kami mengucapkan banyak terima kasih, dan seluruh teman-teman fisioterapi, teman-teman mahasiswa, dan tak lupa teman-teman Sivitas Akademi Fisioterapi, ya Widyausada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas suksesi kegiatan webinar kali ini, dan semoga acara hari ini berlangsung dengan baik sesuai harapan yang dicita-citakan bersama. Mungkin dari saya tidak begitu banyak lebar yang harus saya sampaikan karena waktu tema yang kita tunggu-tunggu mungkin akan segera demi efektivitas dan efisien waktu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata yang saya haturkan, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada host untuk berproses pada kesempatan kali ini. Dari saya bukan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Zainal. Tampaknya Bapak Slamet Parjoto sudah hadir. Selamat pagi Pak Slamet. Ya, selamat pagi Mas Irawan, selamat pagi semuanya. Oh iya, selamat. Iya, sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai saya minta tolong kepada Mas Anwar supaya akun Pak Slamet ya, namanya Spada, tolong dijadikan co-host supaya untuk mempermudah proses pemaparan materi. Silakan Mas Anwar, sudah dijadikan co-host? Oke, sudah. Baiklah sudah, Pak Slamet, ya. Untuk waktu dan tempat langsung saja, silahkan kami persilakan. Terima kasih. Sudah bisa nampak, Mas? Ya, sudah Pak. Ya, baik. Jadi, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini akan membahas tentang hakikat fisioterapi sebagai suatu profesi. Dan nanti turunannya tentu akan ada clinical reasoning, kemudian ada appraisal, ada evidence practice. Itu pada hakikatnya adalah satu tuntutan dari profesi fisioterapi itu sendiri, gitu ya. Jadi mohon maaf Pak Slamet, sebelum dilanjutkan suaranya kurang jelas ini Pak. Oh, suaranya kurang jelas, G. Sekarang ini sudah jelas belum? Ya, ini sudah lumayan jelas Pak. Oh, G. Ya, jadi menurut WHO
fisioterapi itu adalah independent profession. Jadi independen itu yang mandiri ya. Dan fisioterapi is not paramedical. Jadi kalau dulu kita disebut paramedical itu artinya pembantu dokter. Meskipun kenyataannya bisa saja begitu, tetapi oleh WHO sendiri dinyatakan bahwa sebetulnya fisioterapi itu adalah profesi yang mandiri. Nah, tentu salah satu profesi yang mandiri itu mempunyai landasan ilmu pengetahuan yang kuat dan dinamis. Kemudian fisioterapi itu melakukan satu pengkajian, perencanaan, kemudian mengimplementasikan program rehabilitasi untuk memperbaiki motor function, ya, memperbaiki, mengembalikan, memaksimalkan kemampuan gerak, kemudian mengatasi sindroma nyeri, kemudian mencegah atau mengobati adanya satu perubahan-perubahan fisik yang berkaitan dengan injury, penyakit, ataupun impairment yang lain. Nah, oleh sebab itu, tentu kalau melihat tugasnya seperti ini, kita bisa mengatakan juga bahwa fisioterapi itu punya tugas atau punya satu kegiatan yang orientasinya itu harus problem solving approach gitu. Jadi harus berorientasi pada model pemecahan masalah, baik sejak belajar maupun nanti setelah di rumah sakit ataupun di lapangan. Itu dasar pemikirannya seperti itu. Kemudian profesi dalam bahasa Inggris itu profes, yang mempunyai arti tugas yang khusus yang tetap. Kemudian profesi merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan pelatihan dan keahlian terhadap satu pengetahuan tertentu, ya. Jadi satu pengetahuan tertentu ini yang tentu harus kita pahami, ya. Kita sebagai fisioterapi tadi itu profesi juga memiliki asosiasi, ya. Jadi ada ISI, ya, kode etik, sertifikasi, serta lisensi khusus pada bidang profesi tersebut, ya. Mungkin kita sudah mulai dikembangkan fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi neuromuskuler, fisioterapi pediatrik. Lisensinya masih ada lagi subnya lagi, misalnya sub NBT, misalnya sub PNF, itu kan sebuah lisensi-lisensi atau sertifikasi terhadap profesi ini. Kemudian contohnya tentu profesi ini dalam bidang fisioterapi itu sudah jelas kita pahami, ya. Kemudian jadi karakteristik profesi mempunyai landasan ilmu pengetahuan yang kuat dan dinamis, sehingga membutuhkan pendidikan yang tinggi. Nah, itu kita lihat jenjang minimal kita adalah D3, ya. Jadi jenjang minimal kita D3. Tentu itu satu yang kalau di dalam undang-undang kesehatan sih kita masih masuk dalam kelompok vokasi kalau misalnya nanti masih D3, karena dianggap ilmu pengetahuannya belum cukup kuat, ya. Tetapi mulai D4, S1 menempuh profesi, kemudian S2, S3 keahlian khusus. Nah, kemudian profesi juga memiliki badan asosiasi profesional yang regulatif, jadi yang mengatur anggotanya, itu misalnya IPI. Di dalam profesi terhadap uji kompetensi yang tentu saudara juga sudah tahu bahwa setiap mahasiswa yang lulus, mereka yang sudah lulus lama, itu juga harus mengikuti UKOM lagi, ya, dengan harapan tentu kompetensi standarnya itu tercapai, ya. Jadi tujuannya, meskipun tentu di dalam situasi lapangan ya bisa saja itu masih bersifat agak formalistis, itu tentu melihat masalah yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita lihat, nah di sini sebetulnya yang harus dipahami di dalam kaitannya dengan fisioterapi, itu bedanya dengan kadang misalnya kedokteran gitu, ya. Kedokteran itu apalagi kalau kedokterannya penyakit dalam, kedokteran umum begitu, sebetulnya pengetahuan kognitif itu sudah cukup, karena tugasnya itu hanya menulis resep, ya. Habis memeriksa dengan pengetahuannya dia menulis resep, maka tangannya sebetulnya tidak terlalu banyak untuk punya keterampilan yang sangat khusus. Tetapi fisioterapi
seringkali harus kita perhatikan bahwa penyelesai daripada satu program fisioterapi itu adalah tangannya. Kepalanya memang membimbing, tetapi tangannya adalah penyelesainya. Nah, ini yang tentu harus dipahami bahwa mendidik fisioterapi itu memang harus kognitif dan psikomotoriknya. Itu yang harus kita pahami, sehingga ini Bapak gambarkan begini. Kalau D3 mungkin kognitifnya secara formal ya, tentu belum kuat sekali, tapi tangannya juga cukup besar. Kemudian kalau D4 mungkin ya kepalanya agak lebih besar, kognitifnya lebih besar juga, tangannya juga tetap harus lebih besar. Nah, sedangkan di tingkat yang lebih tinggi, kita juga melihat di kurs-kurs luar negeri itu pesertanya juga S3 gitu loh. Jadi ada kemarin Bapak dikirimin satu hasil pelatihan di Pakistan, itu pesertanya itu S3 fisioterapi semua untuk melakukan tindakan-tindakan fisioterapi pada kasus-kasus muskuloskeletal, khususnya ortopediknya seriat gitu. Jadi tangannya ternyata juga harus diperbesar lagi juga, karena sekali lagi bahwa tangan-tangan fisioterapi itu menjadi sangat penting dalam upaya penyelesaian masalah di lingkungan kita. Nah, Maaf Pak Slamet. Kita lanjutkan. Jadi profesi juga mendapatkan pelatihan yang terus-menerus secara profesional agar dapat mengembangkan kompetensinya, seminar, workshop, pelatihan sesuai dengan perkembangan sektor ini. Jadi yang update ya. Jadi profesi juga punya lisensi, tadi ada surat izin fisioterapi, ada surat izin praktek fisioterapi, itu lisensinya juga. Kemudian profesi juga memiliki kode etik yang regulatif yang mengatur bagaimana kita harus bekerja. Dengan demikian kita tidak pernah melanggar satu prinsip moral etis ya. Jadi karena kita punya kode etik ya, itu seperti itu saudara. Jadi satu hal yang harus kita pahami, memang knowledge is power, but character is more. Jadi artinya bahwa karakter sebagai tenaga kesehatan itu memang sangat penting karena kita menyikapi manusia secara langsung. Nah, kemudian jika momentum perubahan menuju yang lebih ideal ada di depan mata, jangan sampai kita kehilangan momentum tersebut. Jadi kalau memang mampu untuk mendirikan UWH, nanti mendirikan S1, ada momentumnya ya dirikan aja. Nah, ternyata nanti bisa berlanjut, dengan demikian maka pendidikan akan semakin lebih tinggi. Kemudian harus ada keinginan untuk berubah. Nah, ini saudara yang paling penting memang di sini, keinginan untuk berubah ya. Jadi bukan keinginan untuk tahu, tetapi keinginan untuk berubah. Nah, jadi kalau tahu harus diimplementasikan dalam sebuah perubahan. Jadi jangan sampai tahunya itu berhenti pada tahu saja, tetapi tidak dalam suatu perubahan. Nah, itu yang penting kita garis bawahi. Jadi Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam mereka sendiri. Itu kita temukan dalam Quran surat Al-Araf ya. Jadi Pak Slamet maaf ya, Pak Slamet, apa ada memungkinkan untuk headset atau bagaimana Pak? Suaranya kecil sekali soalnya. Suaranya kecil sekali ya, saya nggak apa lewat ini ya, soalnya komputer saya itu lama Mas. Oh, nggak ada colokan 3,5 inci, nggak ada ya? Kalau pakai HP nanti ya bisa sih. Apa mau pakai HP? Ya, barang. Ya, boleh Pak kalau mencoba mungkin pakai HP dulu biar lebih jelas. Saya dulu ya. Ya. Saya masuk dulu lewat HP-nya. Ini soalnya sudah dimaksimalkan juga sih, tapi kok tetap suaranya kecil ya. Kalau sekarang suaranya cukup besar nggak, Mas? Kalau dari saya sih sudah lumayan Pak, cuman ini dari pesertanya tidak kurang jelas katanya Pak. Oh, kurang jelas ya. Ya. Kalau sudah cukup jelas ya, harus sudah cukup jelas sih Pak, tapi harus dekat ke laptop Pak gitu Pak. Ya, mungkin harus dekat ke laptop ya. Ya, kalau dari dekat ke laptop bisa Pak. Kita lihat lagi ya, nanti kalau kurang jelas. Pak Slamet tadi belum makan pagi soalnya, tapi sudah makan nasi, dan kalau makan pagi nanti cepat hilang. Ya, saya
Mari kita lihat di sini ada satu gambaran sederhana tetapi penting. Seorang ibu yang menggendong putranya yang berumur 3 tahun tiba-tiba terpleset sehingga putranya jatuh dan kakinya terkilir gitu ya. Kemudian ibu itu melakukan satu langkah-langkah, misalnya mengoleskan balsam dan memijat. Malam harinya karena masih rewel, ibu itu mendendangkan lagu Nina Bobo dengan harapan anaknya bisa tidur. Nah, ada 3 hal yang bisa kita cermati dalam kejadian ini, sehingga dalam praktek sehari-hari, fisioterapi mesti harus bisa membedakan. Jadi kalau kita bicara memberikan balsam dan memijat-mijat pada saat terkilir, itu bicara tentang ilmu pengetahuan ya, itu bicara tentang benar dan salah. Dari fisioterapi harus melihat ini sebagai ilmunya benar apa salah ini. Tetapi ibu itu punya niat yang jelek atau tidak, niatnya menolong atau niatnya memang memperburuk. Nah ini sebetulnya masuk dalam ranah etika. Jadi etika itu sesuatu yang harus dinilai dalam kesengajaan. Nah, oleh karena itu profesi itu tidak boleh bertindak tanpa kesengajaan. Jadi profesi harus bertindak atas dasar sengaja. Dengan demikian, maka etika itu berlaku untuk profesi. Jadi setiap profesi itu bertindak atas dasar kesengajaan. Kalau ibu ini tadi sebenarnya tidak sengaja sebetulnya, kalau misalnya orang terkilir itu ternyata dipijat-pijat langsung nggak boleh. Ternyata diberi balsam kurang bagus, mestinya dikompres es, misalnya begitulah. Ya, jadi kemudian apakah nyanyian Nina Bubuknya itu bagus, indah atau jelek, itu kita bicara tentang aspek estetika. Jadi di dalam kehidupan itu ada aspek estetika, itu aspek indah dan jelek, jadi bukan baik dan buruk. Kalau baik buruk itu etika, sedangkan salah dan benar itu ilmu pengetahuan, dan tentu ada penilaian yang lain yang tentu bersifat absolut, yaitu tentu sesuatu hal yang berkaitan dengan kewahyuan ya. Jadi wahyu itu semuanya tentu datang langsung dari Allah, itu ceritanya tidak masuk dalam ranah penilaian ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan punya keterbatasan di dalam memahami wahyu-wahyu ilahiyah ini, meskipun kita berusaha untuk masuk ke sana, tapi punya batas lah, ilmu pengetahuan punya batas di sana. Itulah pentingnya ilmu agama ya. Kemudian jadi benar atau salah adalah acuan penilaian pengetahuan. Bagaimanakah agar seseorang mendapatkan pengetahuan yang benar? Benar menurut apa? Nah ini tentu seringkali kalau misalnya di lapangan ini sudah benar apa belum gitu, ini salah gitu. Tentu sebetulnya salah atau benar itu harus ada acuannya. Jadi kebenaran koheren itu seperti itu, kemudian ada kebenaran kebenaran korespondensi. Koheren itu biasanya kalau aspek matematis ya, jadi memang bisa dijelaskan dari sononya. Jadi kalau 4 tambah 3 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7, 6 ditambah 1 juga sama dengan 7, itu adalah kebenaran koheren, kebenaran yang memang bisa diteliti atau disampaikan secara deduksi, seperti itu saudara. Nah kebenaran korespondensi itu kebenaran yang ada kaitannya dengan kenyataan yang ada, misalnya ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang, ya benar lah. Kalau ibu kota Jawa Tengah Solo, ya salah lah, seperti itu. Nah kemudian dalam kaitannya dengan kedua kebenaran ini, ilmu pengetahuan seringkali juga masuk dalam satu kebenaran yang disebut dengan kebenaran pragmatis. Jadi kebenaran pragmatis itu menurut filsafat ada kaitannya dengan kegunaannya. Jadi benar nggak sih dalam kenyataannya gitu. Jadi kalau pen diberikan pada orang dengan keluhan nyeri, itu benar nggak sih? Ambil maaf nak, boleh? Memang benar nggak dia? Nggak mau. Kebenaran. Kenapa? Ya. Kemudian seorang filsuf menjawab, mudah saja. Nah ini meskipun mudah tapi tidak mudah ini. Jadi ketahuilah apa yang kamu tahu dan ketahuilah apa yang kamu tidak tahu. Seperti itu saudara. Jadi biasanya sih cuma yang paling susah untuk tahu bahwa saya tidak tahu itu yang susah. Kalau saya tahu apa itu mungkin masih mudah. Tetapi untuk tahu saya tidak tahu apa
itu tentu harus berhubungan dengan orang lain juga gitu. Nah, kemudian hakikat ilmu pengetahuan adalah itu ya, jadi disebut dengan apa, do omnibus dubindadem gitu kata Rene Descartes. Jadi ragukan aja semuanya yang kamu apa ketahui gitu. Jadi ragukan apa yang kamu ketahui. Nah, katanya ya bilang ragukan kalau matahari atau bintang itu api. Ragukan ya kalau matahari itu misalnya bergerak gitu ya. Kemudian ragukan juga kebenaran itu sebetulnya bohong. Ya, tapi jangan ragukan cinta saya kepada fisioterapi WH misalnya gitu. Tapi kenapa jangan diragukan? Karena ini masalah unsur subjektif ya, unsur perasaan, bukan unsur ilmu pengetahuan. Jadi kalau sudah unsur perasaan, gimana meragukannya, gimana nelitinya, kan susah gitu ya. Jadi cogito ergo sum, berpikirlah wahai fisioterapi agar saudara terus berkembang dan ada. Dan satu hal yang harus kita pahami juga non-scholastismo. Jadi kita sekolah itu untuk menjawab tantangan yang ada. Nah, tantangan yang ada itu orientasinya paling utama adalah tantangan hari ini. Ya, jadi tantangan itu hari ini dulu. Sambil berpikir hari esok dan berpikir untuk hari esok-esoknya gitu. Jadi dengan demikian di dalam proses pembelajaran, di dalam kita berpikir, di dalam kita mencari satu ilmu pengetahuan, itu yang nomor satu ya lingkungan kita hari ini seperti apa dulu, itu yang harus dijawab sambil tidak pernah melupakan pemikiran-pemikiran tentang hari esok dan hari esok-esoknya gitu. Dengan demikian nanti di dalam belajar kita punya prioritas seperti itu, saudara. Nah, jadi ragukan IR dapat mengurangi nyeri, ragukan stimulasi motorik otot dinervitis bisa memperkuat otot, ragukan friction bisa mengatasi perlengketan jaringan, ragukan penjelasan Pak Slamet Parioto ini gitu, dan lain-lain gitu ya. Jadi sebagai seorang yang belajar dalam kaitannya dengan kebenaran ilmu pengetahuan, maka kebenaran adalah situasi yang spekulatif gitu ya. Atau sekali lagi the omnibus dubindadem. Bagaimana kalau kita masih ragu? Jangan dikerjakan, jangan dilanjutkan gitu ya. Kemudian pertimbangkan kembali. Nah, seperti itu. Kemudian pikirkan ulang, kaji kembali, cari informasi, cari buktinya, analisa, ambil keputusan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Nah, atas dasar the omnibus dubindadem inilah nanti cerita EGP, cerita critical appraisal itu akan muncul seperti itu, saudara ya. Jadi kalau masih ragu, ya jangan dikerjakan, gitu. Tunda dulu. Tunda dulu itu artinya waktu mau masang terapi listrik, kalau masih ragu, waduh, ini masangnya gimana ya? Nah, kalau misalnya sebagai mahasiswa, sebagai fisioterapis, artinya ya bisa saja kalau masih ragu hari ini dipasang dulu lah, wong pasiennya sudah datang. Tapi mestinya untuk besok, waktu pasien datang lagi, itu sudah harus mengambil keputusan berdasarkan bukti. Jadi malamnya atau 2 hari lagi atau kalau bisa nanti sorenya itu segera mencari informasi tentang bagaimana terapi listrik itu diaplikasikan, sehingga begitu nanti pasien datang lagi, kita sebetulnya sudah punya bukti-bukti yang lebih baik, sehingga pasien datang kedua kali, ketiga kali, mungkin kita sudah memperoleh satu dasar untuk memberikan satu tindakan-tindakan yang lebih berorientasi pada bukti. Itu sebetulnya bisa seperti itu yang dilakukan, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat ilmu pengetahuan itu berada di antara kehendak bebas dan determinisme, jadi itu sesuatu yang sudah dipastikan, sedangkan kehendak bebas itu ya sudahlah sifatnya kayak gitu, memang akan terjadi seperti itu gitu. Nah, kemudian sebetulnya ilmu itu bicara tentang kementakan atau probabilitas. Jadi kemungkinan, sebetulnya setiap tindakan-tindakan itu kemungkinan. Jadi kalau obat ini diberikan terhadap 100 orang, 98% kemungkinannya dia akan sembuh, dia akan cocok. Kalau latihan ini diberikan pada kasus ini, misalnya 90%-nya dia akan cocok.
Nah, sebetulnya ilmu pengetahuan itu bicara tentang probabilitas yang didukung oleh statistik. Jadi riset memerlukan satu statistik ya supaya bisa menentukan probabilitas itu. Jadi ini tentu didasari oleh faktor-faktor, jadi conflicting evidence, jadi pernyataan di lapangan misalnya, ini pasien sudah LDP 1 tahun nggak sembuh-sembuh, pasien misalnya sekufen sudah 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Nah ini sebetulnya seperti apa yang terjadi, seperti apa, seperti itu ya. Kemudian knowledge konflik, yang satu bilang pengetahuan bilang begini, yang satu bilang begitu. Nah ini gimana ceritanya? Nah belum ada policy action konflik. Jadi kita lihat policy action konflik dengan BPJS ya. Jadi kalau seminggu fisioterapi 2 kali, sebetulnya cukup enggak sih? Kalau memang cukup ya enggak masalah. Tapi kalau tidak cukup, gimana buktinya bahwa itu tidak cukup? Jadi itu barangkali hal-hal yang perlu dijawab dengan satu bukti, satu pemikiran yang baik. Jadi jangan sampai kita reaktif terhadap sebuah polisi kalau kita sendiri belum mempunyai kekuatan untuk melakukan bargaining atau daya tawar terhadap kebijakan itu sendiri ya. Jadi itu kelemahan satu hal yang memang perlu harus kita pahami bersama. Nah, jadi ini moral principle daripada physiotherapy services. Jadi prinsip yang pertama itu kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang malefisiensi. Jadi dengan demikian bahwa tindakan EBP pada hakikatnya juga bertujuan supaya peningkatannya itu efisien, pelayanannya itu menjadi efisien. Efisien itu bisa dilihat dari waktu, efisien dilihat dari biaya, seperti itu saudara ya. Jadi kemudian prinsip kebermanfaatan. Jadi kalau kita memberikan satu tindakan kepada pasien, pada hakikatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pasien-pasien yang sedang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian prinsip of utility, jadi kita harus melakukan satu tindakan yang memberikan manfaat yang paling besar dan sedikit kemungkinan menimbulkan masalah bagi pasiennya. Kemudian prinsip otonomi, jadi prinsip otonomi ini yang terus dituntut oleh fisioterapi tentunya saudara, bahwa sebagai profesi, jadi rasional individual, jadi sebagai seseorang yang mempunyai rasionalitas yang baik, itu sebetulnya harus diberi kepercayaan untuk menentukan mengambil keputusannya sendiri. Jadi dia harus otonom, dia harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan itu. Nah itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman profesi agar akhirnya fisioterapi itu bisa mandiri ya. Itu harapannya sih seperti itu saudara. Nah kemudian ini kita bicara tentang problem solving approach. Nah jadi pada problem solving approach ini saudara, jadi kita melihat bahwa ada initial state, ada keadaan awal, ini ada goal state, ada block, sehingga tidak tercapai. Nah, menurut Pak Slamet ya, menurut saya, goal state ini tidak mudah. Jadi goal state ini tidak mudah pada beberapa kebanyakan kasus. Jadi kadang-kadang blocknya ini tidak semata-mata karena tidak mampu, tetapi bisa saja sebetulnya kesalahannya itu terletak di goal state-nya. Nah, seringkali pengalaman Bapak selama ini, baik di lapangan maupun di rumah sakit waktu itu, maupun di kelas ya, waktu mengajar D4 transfer, banyak waktu menentukan goal state ini, fisioterapi itu tidak pernah melihat masalah dari sisi lain. Jadi artinya misalnya pada kasus sindroma Guillain-Barré. Pada sindroma Guillain-Barré ada mereka bertanya, Pak, bagaimana pasien saya ini seorang dokter, dia dropwood sudah 3 tahun. Cara melatih yang baik bagaimana ya Bapak supaya dorsofleksornya jadi kuat lagi sehingga dia tidak dropwood lagi. Nah ini kan berarti tujuannya ya, jadi tujuannya adalah supaya dorsoflektor itu kuat lagi. Nah kalau itu menjadi goal state-nya, ya dengan cara apa saja pasti goal state-nya nggak bisa tercapai karena dia tidak pernah memahami bagaimana kasus saraf pada SBB itu terjadi. Jadi dia tidak melihat dari sisi kedokterannya, tidak bisa
kita mendalami dari sisi patologi kedokterannya, sehingga dengan demikian goal state yang dipasang, yang ditetapkan itu sebetulnya goal state yang tidak realistis, sehingga apapun yang kita lakukan sebagai fisioterapis itu tidak mungkin tercapai. Nah, ini tidak mudah saudara menentukan goal state ini pada setiap kondisi. Itu sebetulnya tidak mudah. Nah, seringkali yang harus kita pahami, fisioterapi itu lebih diajarkan mengenal fenomena. Jadi ada kelemahan otot, misalnya saja, ada kekakuan, misalnya saja seperti itu. Tetapi mengapa dia lemah, mengapa dia kaku, itu yang seringkali tidak dikembangkan. Dengan demikian, secara sederhana, kalau ada lemah, ya sudah ditingkatkan kekuatannya. Misalnya goal state-nya begitu. Kalau ada kaku, ya sudah ditambah, misalnya diatasi kekakuannya. Nah, ini sesuatu hal yang menurut Bapak pelan-pelan harus diperbaiki. Jadi satu goal state, satu tujuan, itu harus dikembalikan pada kemungkinan-kemungkinan yang mendasari. Ya, seperti itu, saudara. Kemudian yang lain, jadi kalau memang goal state itu realistis, maka sebetulnya kita harus bisa mengatasi block overcome, yaitu dengan increase kompetensi, obtain resources. Ini satu contoh saja. Saya pernah punya pasien, ya, dia mengalami meralgia. Nah, meralgia karena panjang tungkainya itu sedikit selisih. Dia sudah ke dokter, dia sudah ke fisioterapi, kemana-mana, nggak hilang-hilang gitu. Nah, sewaktu Bapak membaca resources, membaca penelitian bahwa pada kasus panjang tungkai yang selisih ini, apabila dikasih sepatu ortopedi, itu dia akan bisa lebih baik karena pada saat panjang tungkai yang tidak sama, waktu berjalan itu tekanan terhadap sistem saraf L1 yang di dekat sendi panggul itu terkena gitu ya. Begitu kita kasih sepatu ortopedi, meralgianya hilang. Nah, ini kan tentunya goal state kita tercapai, nyeri menghilang, parestesi menghilang, oleh karena kita memperoleh option resources, jadi termasuk clinical appraisal misalnya, atau membaca penelitian, ya, itu seperti itu. Contoh-contoh yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Nah, kemudian di sini ada clinical reasoning, ya, jadi clinical reasoning itu bagaimana kita menentukan. Nah, ini clinical reasoning proses menurut Koch tahun 2020. Jadi kita melihat clinical reasoning itu ada dua. Jadi clinical reasoning diagnosis itu berangkat dari examination dan evaluation, itu muncul diagnosis. Kemudian muncul clinical reasoning treatment, kemudian ada prognosis and treatment plan. Jadi dia membedakan menjadi dua tingkat ini, seperti itu. Tetapi ini lebih sederhana pemikirannya. Sedangkan di sini menurut Karen Atkinson, maka kita melihat bahwa sebuah clinical reasoning itu memang tidak terlalu sederhana, saudara, karena kita melihat bahwa di sini ada knowledge base. Misalnya saja ada orang mengeluh, ya, data koleksinya, dia mengeluh ada nyeri atus, itu, oh nyeri atus, berarti kemungkinan ada tendon, tendinitis atau bursitis misalnya begitu. Nah, di sini cognitive skill dan metacognitive skill itu harus dikembangkan. Knowledge ini kan mengetahui tentang anatomi, mengetahui tentang fisiologi, kemudian kognitifnya skill ini akan menggunakan knowledge-nya ini di dalam menyikapi informasi yang ada. Kemudian metacognitive skill itu pada hakikatnya adalah bisa merangkum, ya, jadi bisa merangkum dari satu pemikiran kognitif yang ada tadi. Jadi misalnya kita mulai melakukan satu dari satu pemikiran-pemikiran tadi, jadi dari aspek penerapan, dari aspek memahami, dari aspek analisis, dari aspek sintesis, dari aspek evaluation, itu pada akhirnya adalah metacognitive skill. Sedangkan kognitifnya sendiri itu memahami berpikir tentang fungsi-fungsi tendonnya, bagaimana cara mengetesnya, seperti itu adalah pemahaman atas penggunaan knowledge-nya. Nah, metacognitive skill ini tentu bisa dilatih lewat berbagai tulisan, misalnya interpretasi hasil, jadi persepsi dan interpretasi data. Itu sebetulnya juga bagian yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan metacognitive skill ini berdasarkan tingkat pendidikan
yang ada dari masing-masing mahasiswa fisioterapi, saudara ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya ini juga clinical reasoning proses, jadi ada ini clinical reasoning model. Jadi selalu nomor satu itu identify the problem. Jadi problemnya apa? Oh, ada nyeri arkus, ya. Kemudian tentu kenapa kok problem itu muncul? Oh, ternyata ada tendinitis supraspinatus misalnya. Kemudian, loh, kenapa kok terjadi tendinitis supraspinatus? Oh, karena ada satu imbalans pada otot-otot bahu misalnya, ada kelemahan dari infraspinatus, ada kelemahan dari subscapularis, misalnya itu rangkaiannya akan seperti itu. Kemudian dia akan menentukan determine the patient diagnosis. Jadi diagnosisnya mestinya berbunyi ada tendinitis supraspinatus oleh karena terjadinya misalnya muscle imbalance pada daerah bahu dan skapula. Mestinya diagnosis itu bunyinya begitu. Karena kalau bunyinya hanya tendinitis saja, maka tentu nanti penyelesaiannya akan lain gitu ya. Jadi determine the patient diagnosis itu harus mengumpulkan seluruh cerita tadi, sehingga dengan demikian appropriate treatment-nya itu akan bisa lebih baik. Jadi misalnya tendinitis bisa saja diatasi dengan US, diatasi dengan friction. Tetapi kalau itu aja yang dikembangkan, padahal sebetulnya the cause of the problemnya sendiri adalah adanya imbalance muscle. Nah, tentu di sini tidak selesai tendinitisnya, tidak rampung-rampung. Akhirnya ya treatmentnya dievaluasi, respon treatmentnya nggak bagus-bagus, baru diidentifikasi the problem seperti itu. Nah, di sini saudara seringkali Bapak melihat di dalam SK-SK itu tidak pernah ditegakkan, tidak pernah dihubungkan antara hasil pemeriksaan dengan keputusan gitu. Jadi kalau ada diagnosis misalnya saja kelemahan otot, nah kelemahan otot itu sebetulnya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa saja? Masih bisa diperkuat atau tidak? Itu yang tidak pernah muncul dalam lingkungan-lingkungan kita. Nah dengan demikian, maka problemnya adalah tadi bisa saja goalnya jadi tidak goal state-nya atau penentuan goal itu menjadi tidak proporsional karena adanya satu kekurangan di dalam menentukan rangkaian dari pasien diagnosis. Jadi pasien diagnosisnya tidak disederhanakan nyeri titik misalnya seperti itu, saudara, menurut pengalaman Bapak sih seperti itu ya. Kemudian kalau memang belum ya dikembalikan lagi ke sini, dan itu contoh saja banyak pasien-pasien di rumah sakit yang mau di fisioterapi sudah nggak mau. Ada pasien dengan disturban mau lagi di fisioterapi, nggak usah, saya nggak mau. Saya sudah 50 kali di rumah sakit lain nggak sembuh-sembuh. Ada trigger finger juga begitu. Nah ini sebetulnya karena apa? Karena barangkali determine the pasien diagnosisnya kurang bagus, pemahamannya juga kurang bagus, sehingga appropriate treatment planning-nya juga kurang baik. Akibatnya ya respon pasiennya nggak bagus-bagus, sehingga akhirnya harus evaluate ulang atau hanya diulang-ulang saja terapinya gitu ya. Jadi itu barangkali bisa seperti itu, bisa continue same atau modified treatment atau di discharge ya. Jadi kalau memang sudah selesai atau pasiennya bisa saja mengundurkan diri, bisa saja kalau memang pelayanan kita tidak dianggap cukup baik gitu. Pak Slamet, apa bisa diganti menggunakan handphone saja dengan headset gitu, Pak? Suaranya soalnya jauh deket gitu mungkin. Ya. Nah, kalau segini di sini Mas bisa? Kalau segitu jelas Pak. Ada Bapak kesulitan enggak kira-kira? Saya tak bingkuk aja ya. Maaf ya Pak ya. Tolong Mas Irawan, nanti saya dikonsulkan ke dokter mata ya. Atau nanti ini Pak, kalau kesulitan saya bantu untuk PPT-nya barangkali Pak Slamet untuk ini ya. Kalau kerepotan. Ya, jadi ini clinical reasoning treatment ya. Jadi clinical reasoning treatment itu harus memahami. Jadi ada biophysical change-nya, thermal, biothermal, mechanical gitu ya. Kemudian physiological mechanism, kemudian physiological effect, baru muncul di clinical effect. Itu kalau clinical reasoning treatment-nya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat juga
misalnya pasien laki-laki ya, itu seperti ini tadi, itu sudah contoh sudah Bapak sampaikan. Nah, ini misalnya clinical reasoning treatment by electrical energy. Nah, itu kadang-kadang kalau kita lihat di SK-SK baik dari mana saja, itu tidak pernah ada clinical reasoning. Misalnya orang mau masuk pertama kali, mau menyelesaikan kasus, itu sebetulnya mau lewat pintu apa gitu. Nggak pernah ditulis. Jadi waktu simulasi listrik mau diaplikasikan, itu mau lewat motor stimulation-nya, lewat Knox-Hughes depolarization-nya, atau lewat gerbang kontrol misalnya, supaya rangkaiannya itu menjadi jelas. Jadi rangkaian menjadi jelas itu maksudnya di sini adalah karena ada Goldilocks ya. Jadi ini menurut Profesor Boateng, Goldilocks itu sesuatu yang tepat, sesuatu yang tidak ke sana, tidak kemari, tidak berlebih, tidak kurang gitu. Nah, Goldilocks itu ditentukan oleh pemikiran pertamanya tadi. Jadi waktu kita bicara Knox-Hughes, maka Goldilocks-nya seperti apa? Kalau kita bicara gerbang kontrol, Goldilocks-nya seperti apa? Kalau kita bicara motor stimulation, Goldilocks-nya seperti apa? Nah, seperti itu, saudara. Dengan demikian, kami mohon pelan-pelan, ya pelan-pelan, sekali lagi. Kalau bisa pelan-pelan, itu di dalam SK-SK itu harus jelas kalau masang TEN, masang simulasi itu maunya gimana gitu loh. Jadi dengan demikian, semua pihak itu terlatih berpikir secara proporsional gitu ya. Jadi kalau kita mau Knox-Hughes depolarisasi, itu physiological mekanismenya adalah endogenous opiat, sistem ini distimulasi, rilis endorfin, menginhibisi transmisi dari nociceptive, maka clinical efeknya adalah pain control. Nah tentu waktu bicara Knox-Hughes depolarisasi, itu juga harus jelas parameternya karena membutuhkan Goldilocks itu membutuhkan parameter yang tepat di mana dipasangnya. Nah, itu juga harus tepat juga karena rangkaiannya nanti akan seperti ini, saudara. Jadi bioelectrical chain-nya adalah Knox-Hughes depolarisasi. Jadi kalau Knox-Hughes harus menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, sedangkan physiological mekanismenya itu munculnya opiat endorfin. Nah, kemudian kita melihat di sana fisiological mekanismenya akan merilis endorfin. Nah, efek fisiologisnya adalah menghambat transmisi dari sinyal nyeri. Nah, kemudian efek klinisnya adalah mengontrol nyeri. Misalnya seperti itu, saudara. Jadi pemikiran-pemikiran yang demikian ini memang menurut Pak Slamet menjadi penting. Jadi apa yang dimintakan Bu Suci untuk kita latih bersama, meskipun saya juga masih latihan ya sebetulnya itu. Jadi clinical reasoning diagnosis, clinical reasoning treatment itu perlu menjadi acuan di dalam menyikapi kegiatan-kegiatan kita. Nah, paling tidak menurut saya yang sudah mulai bisa diterapkan untuk lingkungan-lingkungan nanti kalau mahasiswa praktek itu adalah clinical reasoning treatment. Karena seringkali kita tahu, kita harus memahami juga bahwa seringkali penentuan treatment itu seringkali diminta oleh dokternya. Jadi misalnya minta TEN, itu yang minta kan dokternya. Seringkali kita tidak bisa menawar misalnya. Nah, karena situasinya belum bisa ditawar, situasinya masih seperti itu, ya tolong kita kembangkanlah clinical reasoning treatment-nya. Bagaimana TEN yang baik, bagaimana US yang baik berdasarkan clinical reasoning ini. Meskipun yang ideal tentu clinical reasoning itu sejak clinical reasoning diagnosis sampai clinical reasoning treatment itu tentu yang ideal. Tetapi seringkali praktek-praktek kita di rumah sakit itu masih terhambat oleh satu sistem ya. Oleh sebab itu mana yang sudah bisa kita kembangkan, mana yang belum bisa kita cari-cari kesempatannya meskipun tidak maksimal tetapi kemungkinan masih bisa dikembangkan. Mungkin seperti itu. Bisa terdengar Mas Irawan? Iya Pak, terdengar cuma kalau Bapak posisinya deket banget sama laptop seperti harus saya. Ini sampai saya gatok kan toh Mas. Apa menggunakan handphone saja Pak biar nggak kepalanya saya gadokkan. Nah ini misalnya untuk superficial head juga begitu. Jadi 45 derajat
sampai 41 derajat itu adalah Goldilocks zone. Jadi Goldilocks zone itu adalah satu kondisi di mana atau satu keadaan di mana terapi itu atau tindakan itu memberikan efek yang maksimal gitu Mas. Jadi itu kalau dalam istilah Profesor Bahaceng itu disebut sebagai Goldilocks zone-nya. Nah itu rangkaiannya seperti ini. Jadi itu termasuk seperti itu ya. Ini yang masuk soalnya terus masih rawan ada yang masuk terus ini jadi ganggu cerita juga ini. Pak, Nah, jadi kalau maaf Pak, ini kalau begitu nanti saya lock saja meetingnya ya untuk yang apa namanya selanjutnya nanti mohon maaf tidak bisa mengikuti soalnya ganggu untuk memateri. Pak Selamat apa mau menggunakan handphone saja Pak? Mungkin pakai 2 akun begitu biar lebih mudah pemaparannya apa biar handphone? Ya. Pakai headset gitu Pak biar lebih kelihatannya sampai digluk gitu. Selamat. Nggak apa-apa, sudah mau selesai. Oh gitu, sudah selesai. Oke, Pak. Jadi setelah 50 tahun ilmu pengetahuan fisioterapi masuk dalam periode kekanak-kanakan, Mas. Masalah besar dalam mengembangkan pengetahuan ialah bahwa fisioterapi itu terbiasa memberikan terapi secara individual yang membentuk kondisi yang unik sehingga kurang cocok dengan konsep generalisasi yang dipersyaratkan oleh ilmu pengetahuan. Sebetulnya secara pengalaman, Mas ya, secara pengalaman, Bapak sebetulnya ada bagian yang setuju dengan Helen Hislop ini. Karena seringkali kita melihat misalnya ada pasien stroke, dia kena sudah pemarah, nangisan, kondisinya berat. Nah seringkali kasus ini tidak pernah diteliti, Mas, tidak masuk dalam penelitian, sehingga akhirnya pendekatan-pendekatan yang bersifat general tidak bisa masuk pada kasus ini. Sehingga banyak juga profesor-profesor di Eropa itu juga yang menganjurkan bahwa pada kasus-kasus fisioterapi itu single cases itu juga seringkali masih punya nilai seperti itu, Mas ya. Jadi pengalaman lapangannya memang seringkali penelitian yang digeneralisasi itu tidak bisa masuk pada kondisi-kondisi khusus pasien gitu ya, sehingga single cases kalau memang berbobot ya masih bisa dipakai menurut saya, dan meskipun nilai ilmiahnya memang dari aspek ilmu pengetahuan kurang tinggi lah karena memang tidak ada generalisasi, karena ilmu pengetahuan mintanya ya berlaku umum lah. Kemudian Rothstein itu berpendapat bahwa fisioterapi masih sangat terbatas dalam hubungannya dengan literatur klinis. Fisioterapi belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan prediksi terapi seperti berapa lama atau berapa kali terapi diperlukan untuk kasus-kasus yang sederhana sekalipun. Nah, ini memang penting, Mas, nilai prediksi. Seringkali kalau pasien misalnya bertanya pada kasus frozen shoulder, berapa kali, kapan saya sembuh, berapa kali saya harus datang ke rumah sakit, itu aja jawabannya masih sulit banget gitu. Nah, sebetulnya sih kalau dalam situasi yang sekarang, sebetulnya masih memungkinkan kalau kita praktek mandiri, jawaban-jawaban itu meskipun belum bulat, tetapi sudah mulai ada jawabannya. Oleh sebab itu, fisioterapi memang harus terus membaca supaya kita bisa tahu nilai prediksi ini tadi. Jadi prediksi tentang hasil dari tindakan kita. Ini menurut Rothstein juga seperti itu. Nah, jadi kemudian dan kita membuat peti di dalam peti ya, Mas. Jadi membuat peti di dalam peti itu artinya kalau kita dalam kesehatan ada kedokteran ya, ada lingkungan kotak petinya itu peti kesehatan. Nah, di dalam peti ini fisioterapi juga harus membuat peti-peti kecil untuk lingkungannya sendiri supaya dia bisa mengisi peti yang besar itu sesuai dengan peran dan fungsinya gitu ya. Jadi kita membuat peti di dalam peti katanya seperti itu ya. Jadi itu artinya sebenarnya penelitian yang terus-menerus dilakukan dalam peti fisioterapi yang wadah besarnya adalah peti-peti pelayanan kesehatan. Seperti itu, Mas. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, kemudian mengapa EBP diperlukan? Jadi mengapa EBP diperlukan? Bahwa informasi ya itu harus selalu diperbarui ya. Kemudian baik mengenai diagnosis, prognosis, terapi, dan pencegahan, promotif, rehabilitatif sangat dibutuhkan dalam praktek sehari-hari.
bahwa informasi-informasi tradisional misalnya yang terdapat dalam textbook tentang hal-hal tersebut di atas kadang tidak adekuat. Jadi beberapa justru sering keliru dan menyesatkan dan tidak efektif. Misalnya continuing PT Education yang bersifat didaktik atau bisa informasinya terlalu banyak sehingga justru sering membingungkan ya. Kemudian tujuan utama daripada evidence-based practice adalah tujuannya sebetulnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan fisioterapi. Kemudian menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh klien, pasien, atau asuransi. Sebetulnya tujuan dari evidence-based practice itu adalah seperti itu, Mas ya. Jadi kalau kita memang bisa menggunakan EBP dengan baik, maka tentu kualitas pelayanan fisioterapi akan meningkat dan tentu dengan meningkat maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien atau klien atau asuransi juga akan menurun. Jadi evidence based practice itu ya jadi seperti ini saudara. Jadi tahapannya jadi 6 tahapan EBP itu yang pertama harus fokus ya. Pertanyaannya itu harus fokus. Fokus itu pasien problem apa dan pasien preferennya apa. Satu contoh misalnya saja ada kasus Bell palsy, pasiennya ada kelumpuhan lesi facialis tepi yang idiopatik. Kemudian ada penelitian yang menunjukkan bahwa interferensi yang diletakkan di ganglion stellatum itu bisa mengatasi masalah Bell palsy ini. Tapi seringkali pasien preferennya itu kadang-kadang nggak terlalu suka gitu. Dia lebih suka kalau ada kontraksi pada ototnya. Kadang-kadang meskipun sudah diberitahu bahwa ini bermanfaat, sedangkan pasien preferennya itu sukanya kalau ada kontraksi yang kecil atau kontraksi yang nyata di wajahnya yang lumpuh ini. Itu satu contoh yang ya sudah kita cari. Ada nggak sih sebetulnya EBP di mana stimulasi motorik ini bisa membantu? Ya kalau tidak ada ya sudah nggak dikasihkan aja gitu karena pasien preferennya tidak menyukai itu. Sama misalnya dengan orang dengan ini ya dengan stroke awal jalan itu kan bisa mengalami jenuh recurvatum. Nah pasiennya kita beritahu bagaimana jalan yang terlalu dini. Tapi pasien preferennya kadang-kadang juga memilih juga nggak apa-apa. Misalnya seperti itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan antara pasien problem dan pasien preveren ini seringkali harus kita jadikan acuan untuk mencari EBP-nya. Ada enggak pasien preveren yang kemudian cocok dengan pasien problem juga gitu. Kemudian yang kedua finding the evidence ya, jadi clinical article. Jadi ada enggak clinical article yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi tadi. Nah tadi seperti Bapak bilang ada meralgia gitu, ada meralgia. Kemudian kita ketemu clinical artikelnya. Tetapi kalau kita lihat clinical appraisal-nya, itu validitas dan usefulness-nya, validitasnya memang sebetulnya jelek. Karena penelitiannya bersifat single cases. Tetapi tidak ada yang lain gitu ya, tidak ada yang lain. Ya sudah, useful dulu. Kemudian clinical expertise, jujur saja waktu itu saya belum punya pengalaman menangani meralgia, jadi clinical expertise saya juga tidak terlalu bagus untuk kondisi itu gitu ya, sehingga akhirnya saya pakai, tapi akhirnya juga bagus. Jadi ini making decision, jadi integrasi dengan pasien, sampaikan kepada pasien. Jadi making decision sampaikan bahwa penelitiannya seperti ini. Nah itu kemudian kita melakukan integrasi dengan pasiennya. Kemudian baru melakukan evaluating performance, benar nggak, cocok nggak sih kalau kita berikan ini, bermanfaat atau tidak. Itu sebetulnya step EBP itu akan seperti itu, saudara. Jadi step EBP suka tidak suka pasti harus melewati critical appraisal gitu, karena critical appraisal itu satu hal yang akan dipakai menjadi satu pertimbangan di dalam EBP gitu. Nah, jadi ini contohnya, jadi clinical output. Jadi ini ya. Jadi clinical questionnya apa yang sedang kita hadapi, kemudian cari the best evidence kalau ada, kemudian appraisal the evidence, kita lakukan critical appraisal, kemudian apply the evidence, jadi terapkan saja evidence yang sudah kita baca tadi, kemudian assess your performance, nah kemudian kita evaluasi atau kita assess
apa yang sudah kita terapkan tadi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi base available, clinical judgment, jadi ini individualist profile, prognosis, ya. Kemudian patient value, jadi ini ikut menyumbang keputusan yang akan diambil. Nah, ini evidence based practice-nya di sini. Jadi EBM atau EBP itu dipengaruhi oleh 3 faktor ini, saudara. Jadi itu yang harus selalu diperhatikan seperti itu. Nah, kemudian ini latar belakang, ini tadi sudah Bapak sebutkan. Kemudian, jadi yang nomor 1 itu membangun batang tubuh pengetahuan, jadi body of knowledge. Jadi tujuannya ini karena ada satu cerita ini ya. Jadi fisioterapi itu seringkali direndahkan oleh karena pengetahuannya itu tercerai-berai gitu ya. Nah, satu pengetahuan yang tercerai-berai ini akan memungkinkan adanya serangan-serangan dari pihak-pihak lain gitu ya. Jadi ada ketidakadekuatan, ketidakcukupan gitu. Jadi serangan itu bisa datang dari pihak kedokteran, masa sih kayak gini perlu fisioterapi itu apa sih, seperti itu. Bisa saja dari government, dari pemerintah. Bisa saja kemudian juga dari fiskal agency, dari pihak-pihak asuransi. Wah, misalnya saja nggak usah fisioterapi kayak gini, seminggu 2 kali saja cukup, ini seminggu sekali saja cukup, misalnya seperti itu. Kemudian ya juga akan menjadi pertanyaan tadi dari counseling publik, tadi seperti Bapak cerita, ada pasien datang ke rumah sakit, oleh dokternya akan diberikan fisioterapi lagi, nggak mau dok, saya nggak mau, saya sudah 30 kali di fisioterapi di rumah sakit lain, ini nggak sembuh sama sekali. Nah, ini contoh bagaimana batang tubuh pengetahuan itu harus dibangun agar kemudian kita bisa memberikan satu pengetahuan yang bagus, pengetahuan yang bisa menjawab masalah-masalah kepada pasien. Apakah memang pasien itu menjadi pasien yang memang kompetensi kita bisa ditawarkan untuk menyelesaikan, atau memang pasien itu sebetulnya harus dirujuk di tempat lain. Nah, itu hal-hal begitu itu kemudian ke depan harus dipahami oleh teman-teman sejawat yang lain. Nah, kemudian menentukan efektivitas tindakan, ya jadi tadi pada tahun 90 ini insulin nggak mau membayar ya, itu ada ceritanya karena dianggap tidak efektif. Kemudian mengembangkan cakupan pelayanan, jadi ini tentu penting, ini contohnya saudara bahwa adanya retrospektif studi 10 tahun, ternyata bahwa fisioterapi manual terapi itu dapat mengobati infertilitas dari orang-orang yang perempuan ya, jadi perempuan yang mengalami infertilitas atau perempuan yang tidak bisa hamil. Nah, ternyata penelitiannya itu dari review artikelnya itu ternyata banyak yang positif. Nah, ini kan berarti pada suatu saat fisioterapi itu bisa membantu orang yang kesulitan kehamilan, tentu dengan catatan-catatan tertentu, dengan kehamilannya disebabkan karena apa, misalnya ketidakbisanya hamil disebabkan karena apa, itu menjadi penting. Tetapi ini merupakan cakupan pelayanan baru dari fisioterapi, misalnya seperti itu. Kemudian pengobatan luka, pengobatan fraktur, misalnya ada delete union, ada malunion dalam pengertian bahwa tumbuhnya itu kurang gitu ya, atau delete union, atau tidak muncul penyambungannya, itu ternyata fisioterapi dalam penelitiannya sudah bisa masuk ke sana. Nah, ini kan termasuk cakupan pelayanan fisioterapi, kemudian memperbaiki pelayanan fisioterapi. Jadi latihan-latihan dengan menggunakan sling-based exercises pada patella femoral pain itu ternyata bisa melakukan aktivasi terhadap vastus medialis oblique yang lebih bagus dibanding vastus lateralisnya. Ini kan berarti pelayanannya menjadi lebih meningkat. Karena kalau kita tahu pada patella femoral pain itu kan ditekankan not strength but balance gitu. Jangan penguatan quadriceps, tetapi keseimbangan antara vastus medialis dan vastus lateralis itu yang harus dicapai dulu. Misalnya seperti itu. Kemudian juga di sini efektivitas manual terapi yang dibandingkan dengan pembedahan pada pasien-pasien dengan CTS atau carpal tunnel syndrome dengan
satu kasus yang RCT ya, jadi random control trial, dan ternyata hasilnya juga cukup bagus lah. Jadi artinya kita melihat bahwa manual terapi itu sebanding dengan surgery, padahal kita tahu surgery tentu biayanya juga sangat-sangat mahal ya. Jadi dengan demikian fisioterapi dapat meningkatkan pelayanannya, jadi pasien CPS bisa menjadi lebih kita sembuhkan. Kadang-kadang di rumah sakit, di US, di apa sampai 3 bulan, 6 bulan tidak sembuh-sembuh juga pasiennya gitu. Jadi setelah ada penelitian ini dengan manual terapi khusus, ternyata pasiennya itu hanya 3 kali dikasih home program, hasilnya dalam 1 tahun, atau dalam 6 bulan, 1 tahun ternyata hasilnya cukup baik dan sebanding dengan tindakan bedah yang dilakukan oleh bedah-bedah ortopedi. Itu tentu peranan daripada satu penelitian. Jadi ini risetnya, dan ini kemudian pemikirannya bahwa setiap teori itu harus dirisetkan. Kalau ada riset, maka directly, not directly, itu bisa memperbaiki praktek. Kemudian juga akan revise teori, confirm or modified, jadi teorinya bisa saja menjadi lebih kuat atau dimodifikasi, nanti di riset lagi, muncul lagi seperti itu. Jadi riset itu pada dasarnya adalah bagian dari roh profesi ya, jadi riset itu adalah bagian roh profesi. Jadi kemudian kita bicara tentang critical appraisal. Critical appraisal is essential, but not more important than asking the right question, setting the right sources, and implementing the evidence. Jadi critical appraisal itu memang penting, tetapi tidak lebih penting dibanding menanyakan apa yang seharusnya dicari dari sumber yang benar, dan kemudian mengimplementasikan kepada pasien yang bersangkutan. Itu menurut Benhart. Artinya di sini saudara bahwa critical appraisal itu harus milih-milih gitu. Jadi kita jangan setiap riset dibaca gitu ya. Yang nomor 1 itu tanya dulu kita sedang menghadapi masalah apa. Masalah apa dari pasien yang akan kita tangani itu. Baru kemudian kita nyari, baru setelah itu kita implementasikan. Kalau memang hasilnya baik, kita implementasikan untuk mengatasi masalah pasien yang sedang kita hadapi. Jadi seperti itu saudara, maksud daripada pernyataan Benhart ini ya. Kemudian ini critical appraisal-nya. Nah, jadi critical appraisal itu ada disebut dengan critical appraisal topik. Kalau topik itu artinya topiknya sama, kemudian dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi topiknya sama, kita cari topiknya, dikumpulkan dulu. Misalnya ada 1-2 topik ya, itu berarti kita melakukan satu critical appraisal terhadap topik, tetapi juga bisa bahwa kita hanya membaca satu penelitian, satu judul. Nah, itu seringkali disebut dengan critical appraisal paper ya. Jadi paper hanya satu lah, tidak topik, tapi satu paper, satu penelitian. Memang yang baik kalau berkesempatan ya tentu topik, yang lebih baik lagi tentu nanti review ya. Nah, kalau idealnya critical appraisal itu dilakukan oleh minimal 2 reviewer. Jadi supaya ada konsensus dan dilakukan diskusi, seandainya ada hal-hal yang menimbulkan perbedaan persepsi dan interpretasi untuk menghindari terjadinya bias individual. Nah, biasanya kalau dulu waktu Bapak masih di rumah sakit, itu pada pendidikan residen, itu sering dilakukan bukan critical appraisal, tetapi dilakukan journal reading. Jadi kalau journal reading itu ya seperti critical appraisal paper ya, jadi hanya satu judul, tetapi residen itu dikumpulin gitu. Waktu itu Bapak sering ikut. Kemudian di sana jurnal ini dibedah dari berbagai aspeknya. Nanti termasuk di dalam appraisal, misalnya metodenya, kemudian alasan kenapa itu dilakukan, bagaimana parameter terapinya jelas atau tidak, alasannya kenapa penelitian ini dilanjutkan, kemudian apa alasan-alasan yang melatar belakangi yang mungkin bisa digunakan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian lagi. Itu bisa dilakukan sebagai journal reading namanya. Jadi bukan critical appraisal,
tapi dibahas sebagai journal reading gitu. Jadi ini bisa dilakukan minimal 2 reviewer before mahasiswanya banyak, nanti dibina, dibimbing begitu, kemudian bisa memahami bagaimana jurnal itu dipahami dari berbagai aspeknya. Seperti itu, saudara. Kemudian critical appraisal itu memungkinkan kita mengurangi, memilah dan memilih informasi. Jadi begitu ada banyak yang kita butuhkan hari ini apa, ya sudah kita nyari yang cocok aja gitu. Kemudian mengidentifikasi penelitian yang relevan, ya jadi yang relevan tadi dengan yang kita hadapi. Kemudian membedakan antara evidence dengan opini, asumsi maupun kepercayaan, menilai validitas penelitian, jadi closeness to the trust, jadi bagaimana kesimpulan itu diambil, ya, jadi bagaimana penelitian itu dilakukan. Kemudian menilai kebermanfaatan, jadi clinical applicability-nya. Satu contoh saja, misalnya ada penelitian tentang robotik pada kasus stroke, hasilnya baik. Kalau Pak Slamet baca, nggak tak teruskan dulu kalau saya punya pasien stroke. Karena apa? Ya, saya praktek di rumah atau waktu itu kita home visit kan nggak ada robotiknya. Nah, buat apa kita baca-baca itu terlalu banyak? Padahal robotik ya bagus misalnya, tetapi kan saya tidak punya peralatan itu. Artinya clinical applicability-nya untuk saya, bukan untuk rumah sakit yang punya robot loh ya, tapi untuk saya itu saya anggap tidak bagus. Karena apa? Karena saya tidak punya alat robotik yang untuk melatih tadi. Ya, penelitian itu saya tinggalkan, tidak saya baca gitu. Itu contoh dari critical appraisal, kegunaan dari critical appraisal. Kemudian mengetahui terjadinya potensi bias, jadi ini tentu di penelitian diajarin bias itu bisa saja bias karena jumlah yang terlalu sedikit, bias juga yang karena ada pengelompokan yang tidak bagus, bias saja karena misalnya samplingnya itu tidak memenuhi syarat, itu bias-bias yang bisa terjadi. Kemudian critical appraisal terhadap penelitian klinis yang berkualitas merupakan fondasi yang utama bagi fisioterapi dalam melayani pasiennya. Seperti itu, saudara. Jadi itu ceritanya kayak gitu. Dan pedoman telah kritis, apakah random dilakukan dengan benar, probability atau non. Jadi kalau probability itu bisa saja ngambilnya pasien itu dari berbagai sumber begitu. Jadi kemungkinannya itu jadi bisa kalau non probability ya sudah semua pasien yang ada di situ itu bisa dipakai misalnya gitu. Kemudian bisa saja yang probability ini probability yang paling mudah, jadi nggak usah nyari di tempat-tempat lain, yang ada di situ saja, itu bisa saja. Kemudian apakah semua keluaran dilaporkan? Dilaporkan itu apakah yang drop out dilaporkan, apakah misalnya saja pasien yang kemudian tidak meneruskan, pasien yang tambah sakit apakah juga dilaporkan, itu nanti akan mempengaruhi statistiknya. Apakah studi menyerupai lokasi Anda bekerja atau tidak? Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau saudara berada di rumah sakit kecil, kemudian di situ studinya ternyata pengaruh latihan kolam renang atau hidroterapi terhadap pasien stroke, padahal saudara tidak bekerja dengan hidroterapi, ya sudah, berarti itu tidak cocok untuk saudara baca lebih lanjut, misalnya begitu. Kemudian bagaimana tentang kebermanaan statistiknya? Jadi statistiknya akan bisa diulang, nanti kan kita lihat P-nya berapa, ditentukan berapa, itu tentu bisa kita pahami bersama-sama. Kemudian apakah tindakan terapi, metode, dan parameter dapat dilakukan di tempat Anda bekerja? Ya tadi seperti saya bilang, kalau metodenya pakai robotik, ternyata kita nggak punya robot, ya berarti nggak bisa, berarti nggak usah dibaca. Tapi dia kebetulan penelitiannya tentang TEN, metode dan parameternya ada, ya TEN kita bisa kita rubah-rubah, ya berarti kita bisa menggunakan seperti itu. Nah, kemudian apakah semua subjek penelitian di dalam kesimpulan itu disimpulkan? Ya, itu tadi sudah saya sebutkan. Kemudian apakah ada kelompok plasebo yang diikutsertakan? Nah, kelompok plasebo ini, saudara, kalau di rumah di lingkungan fisioterapi memang agak susah, kecuali laser ya. Laser itu mudah. Laser mungkin massage masih bisa, karena kelompok plasebo ini satu kelompok yang sebetulnya diikutsertakan tapi tidak mendapatkan penanganan yang sesungguhnya. Jadi misalnya ada 3 kelompok, yang satu di laser,
yang satu dikasih TEN, yang satu dikasih placebo, misalnya placebonya placebo laser. Lasernya hidup, menyala, tapi intensitasnya nggak dihidupkan. Nah, apakah pasien yang di placebo ini juga nanti membaik? Nah, kalau kemudian hasilnya tidak bermakna, maka sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tindakan-tindakan fisioterapi atau tindakan terapi itu sebetulnya tidak lebih baik dari placebo. Kalau tidak lebih baik dari placebo, artinya kebermanaan terapeutiknya itu diragukan. Hanya kalau misalnya untuk terapi masas, mungkin bisa yang satu masas beneran, tekanannya benar, tendonnya itu benar pada tendon tersebut. Nah, sedangkan yang placebo pokok dilus-lus di tempat yang bukan tendonnya. Apakah nanti juga merasakan perbaikan yang sama? Kalau iya, ya berarti tindakan kita yang betul nilainya masih setara dengan placebo. Artinya dari aspek validitas hasil terapeutiknya itu tidak baik. Seperti itu, saudara. Kemudian apakah penelitian juga dilakukan dengan cara buta tunggal atau buta ganda? Nah, ini kalau yang bagus memang harus begitu, jadi single blind atau double blind ya. Jadi kalau misalnya saja kalau di buta tunggal, waktu penilaian, waktu awal kita melakukan asesmen, mengumpulkan data, maka si pengumpul data ini tidak pernah tahu kelompok ini akan diapakan. Pokoknya dia cuma ngumpulin data aja, kemudian datanya dikumpulkan. Nah, setelah itu, setelah selesai diintervensi, dia tidak tahu juga tadi orang ini diapakan, tetapi bisa juga pemeriksaannya dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Jadi artinya si pengumpul data itu tidak tahu tentang apa yang akan dilakukan. Sedangkan kalau buta ganda, itu kadang-kadang si pengumpul data maupun terapis itu tidak pernah tahu pasien-pasien yang mana, kecuali dia hanya merumuskan satu tindakan saja. Nah, kegunaan dari buta tunggal maupun buta ganda ini adalah untuk menghindari bias ya. Jadi kalau kita, misalnya saya yang menilai penggunaan TEN terhadap pengurangan nyeri, lalu saya mengukur pasnya, saya terlalu berpikir bahwa TEN memang bisa mengurangi nyeri. Nah, besok kalau setelah pasiennya ditanganin, saya meriksa lagi dengan pas. Nah, karena saya berkeyakinan bahwa TEN bisa mengurangi nyeri berdasarkan ukuran pas, maka bisa saja kalau kemarin 6, sekarang jadi 5. Nggak tahu benar 5 atau enggak, karena pasiennya juga nggak enak. Kalau kemarin 6 sudah ditangani kok jadinya jadi nggak sama, nanti nggak enak. Nah, lalu dia nurunkan pas jadi 5. Nah, ini kan bisa mengalami bias, saudara. Tetapi kalau pemeriksa itu tidak pernah tahu, maka tentu bias-bias itu bisa dikurangi. Itu maksud daripada buta tunggal maupun buta ganda ini. Jadi kalau ada placebo, ada cara buta tunggal maupun buta ganda, utamanya buta ganda, maka sebetulnya validitas dari penelitian itu dinyatakan akan punya hasil yang lebih baik. Seperti itu, saudara. Nah, jadi seperti ini, jadi gambarannya seperti ini, saudara. Jadi ini urut-urutannya. Jadi urut-urutannya bukti hierarki, systematic review itu kalau kita misalnya membaca systematika review, ada satu contoh misalnya ini, saudara. Ini contoh kalau kita lihat yang di sini, animal and laboratory studies. Nah, ini penelitiannya relationship between dorsal transmitter content and allodynia in neuropathy type research with high frequency time. Ini contoh. Jadi kalau dari sini yang bisa kita ambil itu belum tentu bisa diaplikasikan ke pasien, tetapi dari sini kita sudah bisa tahu alasan-alasan ilmiahnya, bagaimana misalnya neurotransmitter kita lihat misalnya ada neurotransmitter itu kan ada aspartat, ada glutamat misalnya saja, kemudian ada GABA, itu bisa diteliti semua atau bisa disampaikan juga dari sini. Nah, paling tidak dari penelitian ini sebetulnya ada penjelasan-penjelasan ilmiah yang seringkali lebih utuh karena namanya juga digunakan, bisa diteliti, kemudian dibunuh, kemudian dianalisis seperti itu. Tetapi tempatnya itu paling bawah ya, tempat kepercayaannya paling bawah. Jadi animal and laboratory studies itu kepercayaan untuk digunakan sebagai dasar itu paling bawah. Tapi ya masih bisa sih
tapi paling bawah gitu ya. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian ini single thesis. Jadi ini single thesis, single case study ini juga ada di sini single case ya. Jadi single case itu bisa. Jadi bisa kita pakai juga, tetapi juga bawah, posisinya di bawah. Tapi kalau saudara melatih pasien, misalnya orang habis trauma kepala, kemudian atau stroke, ini suruh duduk berdiri kok susahnya nggak karuan. Nah, sebetulnya single case ini sebetulnya sudah bisa dipakai. Gagalnya di mana? Pak Slamet sering pakai dulu, kemudian kita pakai ternyata berhasil, misalnya seperti itu. Jadi belum tentu yang single case tidak berhasil, tetapi sekali lagi pada satu materi-materi tertentu, single case itu juga sudah bisa memberikan informasi di dalam upaya kita menyelesaikan satu masalah. Nah, kemudian ini yang paling tinggi, saudara, ini telah meta-analisis. Nah, ini ternyata bahwa menurut Philadelphia table ya, itu US itu hanya bermanfaat untuk fase dengan tendinitis kalsifikasi. Ya, jadi kalau dengan fase yang lain-lain, ternyata tidak ada penelitian yang mendukung bahwa US itu cocok untuk nyeri bau berdasarkan penelitian RCT-nya. Jadi yang RCT yang bagus itu hanya kalau dia mengalami kalsifikasi shoulder ya. Jadi kalau dia mengalami tendinitis seperti ini, ada kalsifikasinya ini, itu US sangat bermanfaat. Sedangkan untuk nyeri yang lain belum ada penelitian yang mendukung ya. Meskipun kita paham bahwa penelitian itu dengan pelayanan itu in between ya, karena pelayanan tentu tidak bisa serta-merta begitu saja mengikuti sebuah penelitian dengan baik ya. Nah, ini juga begitu saudara. Nah, kayak gitu, jadi ini contoh-contohnya. Jadi ini kita melihat ada kontrol placebo ya, ada double blind. Jadi ini cukup bagus. Efek radiasi laser diaktif berintenstas rendah secara acak terkontrol pada nyeri punggung muskuloskeletal. Panjangan percobaan klinik tersamar ganda, jadi double blind dengan kontrol placebo ya, jadi ada placebonya, ada double blindnya, kemudian ukurannya ada persepsi manfaat, mobilitas tumbal dan OD. Hasil evaluasinya juga menunjukkan bahwa P 0,05 ya, jadi pada akhir terapi di sini kita melihat ada kebermanfaatan utamanya pada awal-awal ya, sedangkan setelah beberapa lama mobilitasnya ternyata tidak ada perbedaan di antara kedua kelompok. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Mungkin yang lain nanti bisa dibaca sendiri, Mas. Ini ada contoh bagaimana kita melakukan critical appraisal dengan contoh yang Bapak sampaikan. Mungkin kayak gitu, Mas, cerita dari Pak Slamet. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan kalau ada pertanyaan, silakan saja. Mudah-mudahan saya juga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Slamet pemaparannya. Ya, mungkin tadi ada beberapa sedikit gangguan ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan Pak Slamet. Ya. Ada 2 yang masuk ke saya. Yang pertama ini dari Handoko Rifki Danu S, NIM-nya 1803049 dari UWHS, menanyakan bagaimana aplikasi atau manfaat clinical reasoning dan EBP dalam praktek klinik, Pak? Bagus, langsung Bapak jawab. Langsung Bapak jawab atau? Oh iya, langsung saja Pak. Jadi kita satu persatu aja mungkin ya, biar lebih mudah. Jadi kalau kita di praktek klinik, kalau kita di praktek pribadi, itu sebetulnya sangat bermanfaat sekali karena dengan clinical reasoning, dengan critical appraisal itu kita akan otonom tadi ya. Jadi kita menjadi profesi yang dimandirikan, yang diotonom. Jadi kita bisa menentukan satu keputusan kita sendiri. Jadi kita bertanggung jawab atas keputusan kita. Hanya yang paling penting ya, jadi yang paling penting di dalam kaitannya dengan praktek klinik itu adalah clinical reasoning-nya. Misalnya di clinical reasoning itu harus diperkuat tentang pemahaman patologinya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan keliru mana pasien yang misalnya memang
dalam kompetensi kita atau mana yang tidak. Satu contoh saja misalnya di Bapak lah, kalau ada orang LBP, kalau clinical reasoning-nya itu, kalau itu pemahamannya tentang refleks segala juga harus paham. Nanti jangan-jangan pasiennya punya nyeri punggung bawah, tetapi ternyata penyebabnya TBC tulang. Kan kalau kita manipulasi, kita latih, kita kasih tindakan-tindakan fisioterapi bukannya baik, tapi tambah memperburuk. Tetapi kondisi ini tentu akan menjadi lebih mudah kalau kemudian pasien sudah membawa misalnya foto ronsen, pasien sudah membawa diagnosis medis, pasien sudah membawa misalnya hasil MRI. Nah, kita tinggal baca MRI-nya saja. Kita kan kalau di MRI sudah ada keterangan, maka keamanan kita terhadap pasien itu menjadi lebih meninggi gitu. Kita tinggal menentukan problem-problem fisioterapiannya. Nah, kemudian tentang critical appraisal-nya, ya tentu kalau kita banyak membaca tentang LBP, kita membaca tulisan Seria, kita membaca hasil tulisan McKenzie. Nah, di dalam kepala kita tinggal mana ini yang cocok, atau disederhanakan dulu. Biasanya ini cocok dengan McKenzie. Tindakan McKenzie jauh lebih sederhana, home programnya juga bagus. Nah, sudah disampaikan kepada pasien. Nah, nanti pasien responnya kayak apa, tolong disampaikan ke kami. Jadi kadang-kadang di dalam menyelesaikan kasus itu kita memang melakukan satu proses screening gitu Mas. Jadi proses screening terhadap pasien tadi. Jadi kalau ada orang LBP gitu ya, kalau kita di klinik itu kepala kita itu isinya McKenzie kah, kemudian muscle imbalan kah, movement imbalan kah, misalnya postural kah, apakah Seria kah, itu di kepala kita isinya bisa begitu gitu Mas. Tetapi sekali lagi itulah yang menarik gitu. Jadi itu yang menarik kita gitu ya. Karena dengan kemandirian ini kita tentu akan punya tantangan. Nah justru kalau kita punya tantangan inilah, maka sebetulnya pemahaman dan peningkatan pengetahuan dari segala sisinya itu perlu ditingkatkan. Seperti itu Mas, mungkin jawaban Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi cukup. Kalau misalkan kurang jelas, nanti silakan untuk bertanya lagi di bawah ya. Ini ada pertanyaan kedua, Pak, dari Pak Toto Budi Santoso. Beliau menanyakan, yang pertama, apakah mahasiswa selama praktek klinis di RS atau di kampus ada kesempatan melakukan praktek sesuai clinical reasoning? Lalu yang kedua, kalau ada jurnal yang kualitasnya baik dan kesimpulannya menyatakan bahwa tindakan operasi tidak lebih baik dari manual terapi, bagaimana caranya hal ini, atau perlukan dikomunikasi ke dokter atau sistem BPJS, misalnya sehingga menjadi first line terapi pada kasus tersebut. Matur nuwun. Ya, ya bagus ya, pertanyaannya bagus. Jadi sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, persoalan-persoalan FBP, persoalan-persoalan clinical reasoning. Bapak sih sudah lama tidak di rumah sakit ya. Justru itu menjadi PR bagi mereka yang di rumah sakit, bahwa sebetulnya mahasiswa itu misalnya lah ada kasus. Nah, apakah sebetulnya pembimbing dan mahasiswa itu sama-sama memungkinkan mencari kesempatan untuk menghiaskan? Jadi sebetulnya kan begini, misalnya kita belajar tentang clinical reasoning pada diagnosis clinical reasoning dalam hubungannya dengan diagnosis. Maka sebetulnya kan sederhana saja sebetulnya. Clinical reasoning ini diarahkan pada diagnosis medis, apa clinical reasoning ini diarahkan kepada diagnosis fisioterapi submedis. Artinya maksud Bapak kalau fisioterapi itu mengarahkan pada submedis, misalnya ada pasca fraktur, ya, kemudian di sana orang habis dioperasi, ya jelas kan, diagnosis medisnya jelas, sudah jelas, clinical reasoningnya kenapa dia fraktur itu sudah jelas, sudah nggak perlu dicari-cari lagi, toh. Tetapi mengapa dia mengalami nyeri? Mengapa dia LGS-nya terbatas? Mengapa seperti ini? Nah ini kan sebetulnya ada clinical reasoning subdiagnosis medis.
Nah, ini tentu clinical reasoning-nya kan jadi lain. Tetapi kalau clinical reasoning sampai diagnosis medis, apakah dia menderita OA? Nah, waktu dokter waktu dokter itu mendiagnosis dia OA dengan foto ronsen misalnya, misalnya grade-nya grade 2 misalnya. Nah, apakah sebetulnya mahasiswa dan pembimbing ini akan belajar menggunakan kriteria Altman misalnya? Bagaimana ditanya, benar nggak ada kaku pada pagi hari, ada nggak krepitasinya, ada nggak umur di atas 45 tahun, misalnya begitu. Apakah ada misalnya nyerinya sudah lebih dari 2 minggu. Nah, ini kan sebetulnya kalau itu diruntutkan, maka kita bisa saja bicara tentang clinical reasoning dalam konteks diagnosis medisnya tadi. Tetapi kalau sudah subnya OA, nah kenapa ada orang nyeri di daerah medial patella? Oh, kemudian kita runtut clinical reasoningnya, bla 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 bla, kita kumpulkan. Oh, ternyata terjadi muscle imbalance. Oh, ternyata terjadi pronation foot. Nah, pronation foot-nya bagaimana rangkaiannya kok sampai bisa menimbulkan nyeri di bagian dalam pada kasus OA ini? Bagaimana iliotibial band ini bisa menimbulkan masalah pada patellar cracking syndrome? Nah, itu bisa saja menjadi clinical reasoning di lingkungan fisioterapinya, kan seperti itu. Jadi tidak pada tegaknya diagnosis medis. Misalnya pada stroke. Nah, orang ini kan sudah jelas diagnosis medisnya. Nah, ini yang kelihatannya juga di antara kita, saya tidak tahu persis karena Bapak tidak meneliti, tetapi ada kesan. Kesan itu bisa salah, bisa benar, bahwa tentang clinical reasoning ini juga tidak pernah dihentikan di mana, sehingga materinya juga tentu tidak bisa sama. Kalau dihentikannya di mana, targetnya apa, itu clinical reasoningnya kan materinya jadi bisa lain, seperti itu, Mas. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan kalau memang PM itu sama dengan surgery, itu sebetulnya kalau kita lihat ya sebetulnya kan pelayanan itu seringkali berada di ruang-ruang yang tidak hitam putih gitu. Ada ruang abu-abu di sana gitu ya, ada ruang abu-abu. Tetapi sebetulnya kalau ada tulisan misalnya di jurnal, di medsos misalnya dan berhasil, sebetulnya bisa saja itu dipublikasikan secara terus-menerus sehingga informasi ini bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di stakeholder, orang-orang yang bisa mempengaruhi sebagai policy maker. Nah, kalau policy makernya bisa dipengaruhi, maka kebijakan itu tentu bisa berubah seperti itu, saudara. Karena kalau kita hanya satu TM baik, nah datanya TM yang baik itu berapa orang, di mana, kemudian pada kasus yang seperti apa. Tentu saja kita tahu misalnya pada kasus HMP. HMP itu kan banyak, misalnya ada masih HMP-nya itu ada sequestration, yang misalnya ada ke arah misalnya saja contoh ke arah posterosentral, ke arah posterolateral. Nah, TM yang bisa cocok itu yang untuk kasus apa? Yang MIKA, yang SOPKA, yang HADKA. Nah, itu kan tentu harus ada satu rincian yang lebih jelas, sehingga akhirnya yang untuk hard protrusion, TM itu terbukti baik, terbukti baik, terbukti baik. Ya sudah, daripada memang harus dioperasi biayanya ratusan juta, kalau kita ketemu yang hard, kita TM hasilnya baik. Tapi kan tidak semua satu kali tindakan berhasil baik, itu tidak bisa mengeneralisir kasus-kasus LBP secara keseluruhan, tidak bisa mengeneralisir HNP secara keseluruhan. Nah, hal-hal yang demikian inilah barangkali yang terus-menerus oleh teman-teman fisioterapi, utamanya yang milenial, yang masih muda ya. Kalau Pak Slamet ini kan sudah tua sebetulnya. Saya ini sebetulnya jadinya yang udu-udu kungsu sama sembur-sembur wur lah sebetulnya. Saya ini sudah agak keluar dari cerita utama gitu, mainstreamnya itu sudah agak ketinggalan sebetulnya. Mungkin seperti itu, Mas, jawaban Bapak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya pertanyaannya yang memang umum ya dialami mahasiswa ini, Pak. Dari Wahyu Pratama Putra, NIM-nya 1903095 dari WHS, izin bertanya, cara membuat sistem analisa berpikir secara runtut bagaimana? Saya kan masih semester 2. Nah, identifikasi masalah, analisa masalah, saya belum cukup memahami.
Terima kasih, Pak. Ya, jadi sebetulnya yang namanya apa ya, untuk berpikir runtut itu ada ada caranya juga ya sih. Caranya sih sebetulnya ya bisa dilatih sendiri, kemudian bisa juga bisa juga dikembangkan dalam situasi diskusi, dikembangkan satu model pembelajaran kelas. Sebetulnya bisa seperti itu, yang karena sebetulnya tadi seperti Bapak bilang, di dalam berpikir secara runtut itu sebetulnya kita selalu berpikir melakukan telaah kritis, atau setiap ada informasi itu harus dicari pengertian informasi itu sendiri, pengertian fenomena, pengertian dari satu yang sedang kita hadapi. Setelah kita di situ, kemudian kita mencari sub pengertiannya, misalnya seperti itu. Satu contoh, misalnya kita bicara tentang nyeri lutut gitu. Maka kita segera harus mencari buku-buku yang berbicara tentang nyeri lutut. Ya, jadi nyeri lutut itu disebabkan oleh apa saja gitu. Nah, nanti dari nyeri lutut itu ada OA. Oh, ternyata nyeri lutut tidak selalu OA. Misalnya ada cedera ligamen. Oh, tapi cobalah ini pada pasien saya atau yang sedang saya hadapi, ciri-ciri OA ini apa? Oh, lalu dicocokkan dengan yang tadi ditemuin tadi. Oh, ini tidak cocok ya dengan ciri-ciri OA, berarti bukan. Lalu cari yang lain, cederanya di mana? Oh, ini cocok. Nah, setelah cocok, diturunkan lagi di bawahnya. Oh, apa sih penyebabnya kok bisa begini? Nah, nanti dengan berpikir sederhana begitu, terus-menerus, maka kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang saling mendukung, sehingga berpikir kita itu menjadi lebih runtut. Sebetulnya kalau kita belajar matematika, segala itu sebetulnya juga bagian dari pembelajaran berpikir runtut gitu ya. Jadi matematika itu kan mengajarkan berpikir logis gitu ya. Jadi itu sebetulnya seperti itu gitu. Jadi bisa dilatih. Nah, sebetulnya sih karena kita ini ya di yang semester 2 ini juga Bapak nggak bisa masuk kelas, jadi ya nggak bisa berinteraksi secara optimal untuk ikut-ikutan nimbrung bagaimana kita mengembangkan cara berpikir runtut tadi. Jadi berpikir runtut itu sebetulnya memang harus dilatih gitu. Dari sebuah pengertian, kemudian masuk dalam pemahaman, setelah pemahaman lalu kita masuk bagaimana menerapkan pemahaman itu. Kemudian setelah itu kita melakukan analisa, setelah analisa kita melakukan sebuah sintesa. Nah, itu berpikirnya itu seperti itu. Yang bisa kita lakukan itu seperti itu gitu. Mungkin gitu Mas jawabannya, Mas Irawan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Edi Sugiarto. Ini menanyakan clinical reasoning dengan clinical prediction rule lebih didahulukan mana? Mohon penjelasannya. Ya, silakan. Clinical reasoning dengan Clinical prediction rule. Clinical prediction rule kan kalau kita lihat kalau clinical practitioner role itu kan peran dari clinical practice itu perannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau didahulukan itu menurut saya ya kita tinggal posisi kita ada sedang apa gitu ya. Kalau posisi kita sedang di klinik sendiri ya sebetulnya ya itu kita sedang melakukan tindakan apa pada pasien gitu ya. Kalau kita sedang melakukan satu tindakan awal ya sebetulnya kalau kita lihat perannya itu kan, kalau kita lihat misalnya clinical reasoning itu kan perannya kita hendak menentukan sebuah problem gitu ya. Nah kalau problem itu sudah kita tentukan, kalau menurut Bapak ya, kalau yang dimaksud role itu peran, ya sebetulnya salah satu peran daripada klinisi itu melakukan satu clinical reasoning gitu loh. Jadi kalau kita menjadi praktisi, kita punya peran sebagai praktisi, ketemu pasien, kan kita harus melakukan clinical reasoning. Apalagi kalau
kita praktek mandiri gitu. Sekali lagi clinical reasoning itu menjadi lebih sangat harus dioptimalisasikan. Tapi kalau kita di rumah sakit sebetulnya clinical reasoning itu bisa jadi tadi seperti jadi clinical reasoning, kemudian diintegrasikan menjadi diintegrasikan dalam clinical reasoning treatment. Jadi itu sebetulnya yang terus-menerus harus dikembangkan. Nah, jadi Bapak melihat kalau sekilas ya, baik SK-SK yang datang dari berbagai institusi, cerita itu belum nampak gitu loh Mas. Jadi clinical reasoning treatment juga belum nampak. Clinical reasoning, misalnya kita lihat contoh-contoh saja di SK ya, kalau kita lihat ada data-data. Tapi data-data itu nggak pernah diinterpretasikan menjadi sebuah rangkaian clinical reasoning gitu. Nah, jadi kalau clinical role dan clinical reasoning, kalau menurut Bapak, kalau role dalam pengertian peran ya, sebetulnya salah satu peran dari clinical role itu kalau kita berada di rumah sakit yang semuanya sudah established, ya tetap saja clinical reasoning treatment-nya harus muncul juga sebagai bagian dari clinical role kita gitu ya. Jadi clinical setting role kita itu munculnya salah satunya seperti itu. Menurut Bapak sih seperti itu gitu Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak penjelasannya. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya, tapi saya rasa ini sudah cukup jelas ya informasinya dan waktunya sudah menunjukkan jam 11:20. Nanti untuk materi akan di-sharekan di grup yang webinar 2020 ya, di WA. Linknya akan di-sharekan di situ. Yang membutuhkan materi nanti bisa di situ. Sebelum saya tutup, barangkali Pak Slamet bisa memberikan kesimpulan Pak untuk materi hari ini Pak. Ya, jadi kesimpulannya ya Mas, jadi kalau kita bagaimanapun kita sedang berjuang, sedang menuntut diri untuk menjadi profesi yang mandiri gitu. Dan untuk bisa menjadi profesi yang mandiri itu sebetulnya tentu selain dari dalam juga ada kepercayaan dari luar gitu. Nah, kepercayaan dari luar itu akan muncul kalau dari dalam memang menunjukkan satu sikap atau hasil atau tindakan yang memang memunculkan kepercayaan tadi. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan tadi seperti Bapak bilang ya kita tidak pernah bisa lepas tentang bagaimana hakikat profesi itu, kemudian bagaimana profesi itu dibangun, jadi bagaimana profesi itu supaya kokoh, itu tentu profesi harus punya knowledge yang bagus, punya etika, prinsip yang bagus, kemudian knowledge itu tentu harus ditindaklanjuti dalam bentuk-bentuk yang dinamis. Yang dinamis itu artinya ya di situ ada research, ada clinical reasoning, ada EBP. Clinical reasoning itu pemikiran utama untuk menentukan diagnosis, menentukan satu rangkaian treatment. Kemudian setelah itu EBP itu ada prinsipnya mencari sesuatu yang sebetulnya segera saja kita bisa pakai yang cocok dengan persoalan. Dan EBP itu sumbernya juga salah satunya adalah tentu penelitian. Nah, penelitian itu yang bisa diberikan tentu harus lewat critical advisor. Menurut Bapak sih secara sederhana kayak gitu Mas Irawan. Terima kasih, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Slamet atas penjelasan hari ini, membuka wawasan kami tentang bagaimana cara berpikir dan hingga cara memberikan intervensi yang lebih tepat ya, tidak melalui pelajaran-pelajaran saja, tetapi juga kita menambah wawasan dengan menambah ilmu dari berbagai artikel ilmiah dan sebagainya. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan dan diberikan untuk hari ini, memberikan materi kepada kami. Informasinya insya Allah banyak sekali dan semoga berguna dan bermanfaat bagi kami semua. Dan ini teman-teman juga banyak yang mendoakan pada Bapak kesehatan dan berterima kasih atas ilmunya yang diberikan hari ini. Ya, untuk acara hari ini sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa agar supaya ilmunya bisa mengendap gitu ya dalam pikiran dan juga bisa diaplikasikan ke depannya.
Oke, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Demikianlah acara hari ini. Kepada Bapak Selamat, terima kasih atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Dan pada seluruh peserta juga terima kasih atas partisipasinya. Anda dipersilakan untuk live. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Ya. Amin, amin, amin. Ya, silakan untuk peserta bisa live dari meeting.